Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai kebiasaan buruk yang membuat kita rentan alami gangguan mental. Musuh terbesar bagi diri kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Pikiran dan kebiasaan, meskipun seringkali disepelekan, dapat memengaruhi suasana hati dan mengganggu kesehatan mental kita. Sama seperti kesehatan tubuh, gangguan mental juga akan menyebabkan gejala-gejala yang akhirnya menghambat aktivitas sehari-hari bila tidak segera ditangani. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan mental. 1. Pesimis. Orang yang pesimis cenderung tidak mempunyai harapan dan mudah putus asa. Karena itu, pesimisme tidak hanya memengaruhi cara kita memandang hidup, tetapi juga mengganggu kesehatan mental. Hilang harapan dan rasa putus asa, jika dibiarkan berlarut-larut, bisa menjadi salah satu gejala gangguan mood, yaitu depresi. Belajarlah untuk berpikir positif. Kenali kelemahan dan kekuatan kita, dan fokuslah pada kekuatan tersebut. Jangan hanya berkutat pada kelemahan atau situasi buruk yang sedang dihadapi. 2. Perfeksionis. Sikap perfeksionis cenderung membuat seseorang menginginkan semua hal sempurna, berjalan sesuai rencana, dan tanpa cacat celah. Standar yang sempurna ini tidak jarang membuat seseorang kecewa dan sedih, terlebih jika apa yang direncanakan tidak menjadi nyata. Bila tidak terkendalikan, kita menjadi rentan terhadap gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Tetapkan tujuan yang realistis, lebih dapat dicapai, dan hadapi kesalahan atau kegagalan sebagai bentuk pembelajaran. Jika kita sudah mulai cemas, tenangkan diri kita dengan teknik-teknik relaksasi, misalnya menarik napas panjang. 3. Pikiran obsesif. Obsesi adalah pikiran negatif yang muncul dan tidak terkendali serta berulang akan suatu kejadian masa lalu atau yang sedang dihadapi. Misalnya kita terobsesi untuk selalu mengecek HP atau media sosial, tak mau ketinggalan informasi seremeh apapun. Tidak pegang HP sebentar saja, dalam pikiran kita sudah muncul hal-hal negatif seperti, bagaimana kalau tadi pasangan menelepon karena ada apa-apa? Atau, jangan-jangan ada klien yang menghubungi untuk menjadwalkan meeting penting. Ini akan membuat tubuh dan otak kita stres, membuat napas dan denyut jantung kita meningkat cepat, dan tubuh akan melepaskan hormon stres, adrenalin dan kortisol. Semua ini akan berdampak pada kesehatan fisik dan emosional kita. 4. Rendah diri. Cara kita menilai diri sendiri juga bisa mendukung atau justru mengganggu kesehatan mental. Orang yang cenderung rendah diri, menilai dirinya serba kurang, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan terlalu sering menyalahkan diri sendiri akan mudah stres dan depresi. Lebih baik fokus pada apa yang kita punya, maksimalkan potensi yang kita miliki, buktikan pada diri sendiri kalau kita punya segudang kemampuan, dan jangan terlalu memikirkan komentar orang lain tentang diri kita. 5. Kurang tidur. Tidur adalah cara tubuh melakukan regenerasi. Karena itu, kurang tidur tidak hanya membuat kita mudah mengantuk, tetapi juga dapat mengacaukan kinerja sistem tubuh. Ini tentu akan mengganggu kesehatan mental kita. Sejumlah penelitian telah membuktikan kaitan kurang tidur dengan berbagai jenis gangguan mental seperti depresi, bipolar disorder, dan ADHD. Biasakan diri kita untuk tidur 8 jam sehari. Atau jika kita mengalami gangguan tidur, segera periksa ke dokter agar mengetahui penyebab dan cara mengatasinya. 6. Malas gerak. Studi yang dilakukan oleh para ahli menemukan adanya hubungan antara aktivitas fisik dan depresi. Studi tersebut menyebutkan bahwa orang yang aktif cenderung tidak mengalami depresi, karena aktivitas fisik akan menurunkan risiko depresi. Mulailah dengan aktivitas fisik sederhana. Misalnya berjalan keluar rumah, naik turun tangga, bersepeda, atau aktivitas apapun yang dapat membuat tubuh dan pikiran kita senantiasa aktif. 7. Memendam amarah. Memendam amarah juga bisa mengganggu kesehatan mental seseorang.
Para ahli menemukan bahwa orang-orang yang tidak bisa meluapkan amarahnya secara sehat lebih rentan mengalami berbagai gejala depresi. Karena itu, belajarlah untuk meluapkan emosi dan mengungkapkan rasa marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya dengan baik. Jangan hanya dipendam sendirian, apalagi kalau sampai mengganggu kesehatan mental. Berceritalah pada orang-orang yang kita percayai atau tuangkan perasaan kita dalam buku harian. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatan ya. Salam sehat untuk semua.